pertama yaitu kebijakan pendidikan inklusif. Kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia memberikan hak khusus kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mendapat pendidikan berkualitas di semua jenis dan jenjang pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 28H Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 8 2016 tentang penyandang disabilitas, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Nomor 56/M Tahun 2022 mendukung penerapan pendidikan inklusif dengan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Definisi dan tujuan pendidikan inklusif. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik termasuk yang memiliki kelainan dan yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dalam lingkungan yang sama dengan peserta didik lain. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1, tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta mewujudkan sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga menghargai keberagaman dan bebas diskriminasi. Klasifikasi peserta didik berkebutuhan khusus. Yang pertama, peserta didik berkebutuhan khusus. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 2, 3, dan 4 menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus mencakup anak dengan kelainan fisik, emosional, mental, dan intelektual, sosial, anak berbakat, serta anak di daerah terpencil yang berhak mendapatkan pendidikan inklusif yang khusus. Prinsip pendidikan inklusif di sekolah. Yang pertama yaitu adaptasi kurikulum, dan yang kedua adaptasi pembelajaran, dan yang ketiga adaptasi lingkungan belajar. Penjelasannya itu sebagai berikut. Yang pertama, adaptasi kurikulum. Guru dapat menambah atau menyederhanakan keterampilan sesuai kemampuan peserta didik, serta mempersiapkan lingkungan fisik dan teknologi yang mendukung. Yang kedua yaitu adaptasi pembelajaran, memberikan kebebasan kepada guru untuk menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Yang ketiga yaitu adaptasi lingkungan belajar, melibatkan pengaturan tempat, waktu, dan alat bantu yang mendukung kebutuhan peserta didik. Berikut adalah dukungan pelaksanaan pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu peran pemerintah, menyediakan dukungan anggaran, sarana prasarana, tenaga pendidik, kurikulum, dan meningkatkan kompetensi guru untuk meningkatkan pendidikan inklusif. Yang kedua yaitu peran masyarakat, mendukung pendidikan inklusif melalui kemitraan, meningkatkan kesadaran hak pendidikan, kontrol sosial, serta memperluas akses pendidikan dan pekerjaan bagi PDBK. Yang ketiga yaitu peran orang tua, terlibat dalam program individual pendidikan, mendukung kebijakan sekolah, dan berpartisipasi dalam keputusan pendidikan bagi anak. Yang keempat yaitu peran satuan pendidikan, kolaborasi antara guru luar biasa, guru umum, dan tenaga kependidikan untuk memenuhi kebutuhan PDBK, juga dipantau oleh pengawas sekolah untuk memastikan kualitas. Alur pendidikan inklusif. Masa transisi dengan memperhatikan PPDB khusus, profil belajar siswa, pertimbangan hasil psikologi atau dokter, penentuan jurusan, pendampingan orang tua, guru, dan bimbingan konseling. Yaitu satu yaitu PPDB atau penerimaan peserta didik baru, tahap awal penerimaan peserta didik inklusif. Yang kedua yaitu identifikasi, proses mengidentifikasi kebutuhan khusus peserta didik untuk menentukan layanan yang sesuai. Yang ketiga yaitu asesmen, menilai kemampuan dan kebutuhan belajar peserta didik secara lebih mendalam melalui laporan hasil belajar dan penelitian serta evaluasi pembelajaran. Yang keempat yaitu profil anak. Setelah asesmen dilakukan perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, diikuti dengan pelaksanaan pembelajaran. Kelima yaitu perencanaan pembelajaran dengan cara menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan memahami pencapaian
pembelajaran dan berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan, serta penyesuaian alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Yang keenam yaitu pelaksanaan pembelajaran sesuai perencanaan yang disusun. Guru melakukan modifikasi terhadap materi, soal, alat, waktu dan tempat, dan cara untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK, sehingga mereka dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang ketujuh, penilaian pembelajaran secara formatif dan sumatif untuk mengukur pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran, meliputi perumusan tujuan, pengembangan instrumen, pelaksanaan, serta pengolahan hasil penilaian. Yang kedelapan yaitu laporan hasil belajar, laporan yang mencakup portofolio, skill paspor, prestasi ekstrakurikuler, dan kehadiran, serta mempertimbangkan fleksibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk kenaikan kelas dan kelulusan.